Kementerian Perdagangan mengumpulkan para pelaku usaha pengemas minyak goreng rakyat Minyak Kita dalam rapat koordinasi pada Selasa, 18 Maret di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta. Kemendak meminta para pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan penggunaan merek Minyak Kita, baik yang tercantum dalam Permendak nomor 18 tahun 2024 maupun ketentuan perundangan lainnya. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendak Iqbal Sofwan mengatakan, Kemendak sepakat dengan para pelaku usaha minyak kita yang tergabung dalam berbagai asosiasi repacker untuk memenuhi segala ketentuan yang menyangkut pemanfaatan merek minyak kita. Kemendak sepakat dengan asosiasi repacker seperti APMI Gorindo dan HIP MGI untuk memenuhi segala ketentuan terkait distribusi minyak kita. Belakangan ini, kami temukan beberapa repacker mengurangi takaran, tidak sesuai dengan label, dan mengalih pihakkan lisensi minyak kita yang mereka miliki. Hal-hal tersebut melanggar ketentuan, ujar Iqbal dalam keterangan tertulis pada Rabu, 19 Maret 2025. Iqbal juga mengatakan, Kemendak dan para pelaku usaha telah memiliki kesamaan pandangan bahwa minyak goreng dengan merek Minyak Kita bukanlah minyak goreng subsidi. Oleh karena itu, tidak ada dana anggaran pendapatan dan belanja negara dalam proses penyediaan minyak kita hingga sampai ke tangan konsumen. Iqbal juga menyerukan agar pelaku usaha minyak kita memprioritaskan distribusi minyak kita ke pasar rakyat. Hal ini menjadi penting untuk memastikan minyak kita sampai ke target pasar yang tepat, yaitu kalangan menengah ke bawah. Minyak kita harus tersedia di pasar rakyat. Seruan itu yang sedang kita gencarkan terus-menerus ke produsen dan distributor, kata dia. Rapat tersebut digelar secara hibrida, diikuti sekitar 30 pelaku usaha secara luring dan 130 lainnya secara daring. Turut hadir perwakilan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian. Iqbal mengatakan Kemendak telah memberi sanksi kepada 66 pelaku usaha minyak kita yang terbukti melanggar ketentuan sepanjang periode November 2024 hingga 12 Maret 2025. Para pelaku usaha tersebut mencakup distributor dan pengecer. Pelanggaran yang ditemukan antara lain menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi dan menjual dengan skema bundling dengan barang lain. Kemendak melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga juga telah mengekspos 2 perusahaan yang mengurangi takaran kemasan minyak kita produksinya. Ekspos pertama dilakukan pada bulan Januari 2025 dan ekspos berikutnya pada bulan Maret 2025. Sebagai sanksi, izin penggunaan merek minyak kita kedua perusahaan itu dicabut. Perusahaan yang menyalahgunakan penggunaan merek ada 2, tergantung jenis pelanggarannya. Jika ada pelanggaran secara hukum, kami akan serahkan ke aparat penegak hukum. Biarkan penegak hukum yang melaksanakan, imbuh dia. Terkait penyediaan pasokan minyak kita selama Ramadan, Iqbal mengatakan bahwa Kemendak meminta produsen untuk melipat gandakan pasokan. Hal ini untuk menjamin pasokan tersedia dan harga dapat terjamin. Direktur Jenderal PKTN Moga Simatupang mengatakan beberapa modus pelanggaran yang ditemukan antara lain penjualan minyak kita di atas domestic price obligation dan harga eceran tertinggi. Selain itu juga penjualan minyak kita antar pengecer, bukan langsung ke konsumen akhir, yang memperpanjang rantai distribusi sehingga harga di tingkat konsumen melebihi HET, serta tidak adanya pembatasan penjualan oleh pengecer yang menyebabkan distribusi minyak kita tidak merata, kata Moga. Modus pelanggaran lainnya meliputi pelaku usaha yang tidak memiliki tanda daftar gudang dan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia perdagangan yang sesuai. Kemudian, pelaku usaha yang tidak memberikan data dan informasi kepada petugas pengawas. Berikutnya, pelaku usaha yang mengemas atau memproduksi minyak kita dengan volume yang lebih sedikit dari takaran yang tertera pada label kemasan. Selanjutnya, apabila ditemukan kembali melanggar, maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang minyak goreng sawit kemasan dan tata kelola minyak goreng rakyat,
produsen atau repacker yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi lanjutan setelah teguran tertulis berupa penarikan barang dari distribusi. Jika masih terus melanggar, sanksi dapat ditingkatkan menjadi perhentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, dan atau rekomendasi pencabutan izin usaha. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha wajib memproduksi dan atau memperdagangkan barang sesuai dengan berat bersih, ukuran atau takaran yang tercantum dalam label. Jika melanggar ketentuan tersebut, mereka dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga 2 miliar rupiah.